Dikisahkan di sebuah desa, tinggallah keluarga petani yang memiliki seorang anak yang masih bayi. Keluarga itu memelihara seekor anjing yang dipelihara sejak masih kecil. Anjing itu pandai setia dan rajin membantu si petani. Dia bisa menjaga rumah ketika majikannya pergi, mengusir burung-burung di sawah, dan menangkap tikus yang berkeliaran di sekitar rumah mereka. Si petani dan istrinya sangat menyayangi anjing tersebut. Hingga pada suatu hari, si petani harus menjual hasil panennya ke kota. Karena beban berat yang harus dibawanya, ia meminta istrinya ikut serta untuk membantu agar secepatnya dapat menyelesaikan penjualan itu dan segera mungkin pulang ke rumah. Si bayi ditinggal tertidur lelap di ayunan dan dipercayakan di bawah penjagaan anjing mereka. Menjelang malam, setiba di dekat rumah, si anjing berlari menyongsong kedatangan majikannya dengan menggonggong keras berulang-ulang, melompat-lompat dan berputar-putar tidak seperti biasanya. Suami istri itu pun merasa tidak tenang dan heran menyaksikan ulah si anjing yang tidak biasa. Dan betapa kagetnya mereka setelah berhasil menenangkan anjingnya. Ternyata mulut si anjing berlumuran darah yang menandakan telah terjadi sesuatu pada anak mereka. Sang ibu histeris ketakutan dan mulai terisak menangis. Si petani ikut berteriak panik geram dan amarah menyelimutinya karena mengira anjingnya telah memakan anak mereka. Dengan penuh kemarahan, petani spontan meraih sebuah kayu dan secepat kilat memukul si anjing itu tepat mengenai bagian kepalanya. Anjing itu terdiam sejenak. Kemudian tak lama dia menggelempar kesakitan, memekik perlahan, dan dari matanya tampak tetesan air mata. Sebelum kemudian ia terdiam dan pergi untuk selamanya. Bergegas kedua suami istri itu pun berlari masuk ke dalam rumah. Begitu tiba di kamar, terlihat anak mereka masih tertidur lelap di ayunan dengan damai. Sedangkan di bawah ayunan, tergeletak bangkai seekor ular besar dengan darah berceceran bekas gigitan. Mereka pun segera sadar bahwa darah yang menempel di mulut anjing tadi adalah darah ular yang hendak memangsa anak mereka. Perasaan sesal segera mendera. Kesalahan fatal telah mereka lakukan. Emosi, kemarahan yang tidak terkendali telah membunuh anjing setia yang mereka sayangi. Tentu penyesalan mereka tidak akan membuat anjing kesayangannya itu hidup kembali. Lihatlah teman-teman, sungguh mengenaskan karena emosi dan kemarahan yang membabi buta dari ulah manusia, seekor anjing yang setia, yang telah banyak membantu dan membela majikannya, harus mati secara tragis. Saya rasa demikian pula di kehidupan ini. Begitu banyak permasalahan, pertikaian, perselisihan, bahkan peperangan muncul dari sebuah emosi, kemarahan yang tidak terkontrol. Karena itu, saya sangat setuju dengan kata-kata bahwa jangan mengambil keputusan apapun di saat emosi dan kemarahan sedang kita rasakan. Sungguh kita harus belajar dan melatih diri agar di saat emosi dan kemarahan melanda, kita mampu mengendalikan diri secara sabar dan bijaksana.